Shalom kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang sekali saya Elfrianto bisa kembali menyapa rekan-rekan semua, sahabat semua dimanapun berada pada saat ini. Harapan saya setiap kita dalam kondisi yang baik karena penyertaan dan kasih Tuhan senantiasa ada pada kita. Selamat datang kembali dalam God's News Channel. Dan seperti biasa sebelum kita memulai renungan firman Tuhan untuk hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang lagi di hadapan-Mu pada kesempatan ini, bersyukur buat setiap hari-hari yang boleh kami lalui ya Tuhan. Kami percaya bahwa tiada hari yang kami lalui tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami kembali menyerahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, agar kami dituntun untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, agar kami dapat memahami, terlebih dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Bagi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dalam Lukas 12, dari ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Ayat yang ke-18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini mengingatkan bagi setiap kita bahwa sikap tidak puas diri seringkali dialami oleh setiap orang. Saya katakan setiap orang karena saya percaya bahwa saudara dan saya pernah ada dalam situasi ini, bahkan mungkin hari-hari ini tanpa sadar kita ada dalam kondisi seperti ini. Nah, sikap tidak puas diri tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Semakin banyak yang didapat oleh seseorang, maka semakin ia merasa kurang dan menginginkan lebih banyak lagi. Dan inilah yang dinamakan dengan roh ketamakan atau sikap tamak. Orang kaya yang dikisahkan Yesus dalam pembacaan hari ini adalah orang yang masuk dalam kategori tamak. Ia memiliki hasil tanah yang melimpah, sehingga ketika dirasa lumbungnya tidak mampu menampung hasil tanahnya, maka ia memutuskan untuk merombak lumbung-lumbungnya menjadi lebih besar atau mungkin lebih banyak, sehingga semua harta bahkan hasil tanahnya bisa untuk disimpan semuanya di dalam dan untuk dinikmati bagi dirinya sendiri. Nah, saudara, orang tamak akan selalu berpikir bagi dirinya sendiri. Orang tamak akan selalu berusaha untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri dan cenderung untuk acuh tak acuh dengan apa yang orang lain perlukan di sekitarnya. Orang tamak akan selalu merasa sulit untuk memikirkan kepentingan orang lain. Nah, mungkin kita pernah menyimpan sesuatu dalam rumah kita. Mungkin di lemari es, di kulkas kita, di meja kita seringkali ada makanan-makanan yang basi di sana. Ada makanan-makanan yang kemudian karena tidak dimakan lalu kemudian ujung-ujungnya kita buang ke tempat sampah. Padahal mungkin awalnya kita bisa kasih ke orang-orang dan kemudian orang bisa menikmati. Sehingga itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetangga kita, saudara-saudara kita, atau mungkin orang-orang yang membutuhkan. Orang yang tamak seringkali lebih memilih rela untuk barangnya menjadi rusak atau apapun itu menjadi
usang, menjadi basi kalau itu makanan, daripada hal itu dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan tentunya ini merupakan suatu sikap yang sangat-sangat jauh daripada kehidupan orang yang benar. Apa pendapat Yesus terhadap orang yang tamak? Orang yang tamak masuk dalam kategori orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena orang tamak selalu mengusahakan segala sesuatunya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Orang-orang seperti ini senantiasa berpikir bahwa seolah-olah mereka ini tidak akan pernah mati. Mereka ini seolah-olah akan selamanya ada di dunia ini, sehingga segala macam bentuk kekayaan, segala macam bentuk harta benda dan lain sebagainya, kalau bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Adakah kita merasa masuk dalam golongan orang bodoh karena ketamakan kita? Mungkin selama ini ada hal-hal yang tidak kita sadari, yang kemudian pada kesempatan ini Tuhan ingatkan bahwa ternyata mungkin selama ini kita ada dalam zona ketamakan. Mungkin kita berpikir, wajar saja kalau saya menikmati apa yang saya sudah usahakan. Wajar kalau saya menikmati jerih lelah saya. Namun, kita perlu renungkan bahwa segala daya upaya yang kita lakukan, di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Apa yang kita miliki, firman Tuhan katakan bahwa semuanya itu pemberian yang asalnya dari Tuhan. Tidak ada seseorang yang memiliki sesuatu tanpa diberi. Sekalipun mungkin dia mengusahakannya, tetap saja itu adalah pemberian. Dan pemberian itu asalnya daripada Tuhan. Ketika Tuhan terlibat dalam apa yang kita usahakan atau kita kerjakan, saudara, maka tentu Ia menginginkan agar apa yang kita dapatkan dari jerih lelah kita tidak habis untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi orang yang hidup dalam rasa cukup. Ketika ada rasa cukup dalam diri kita, maka memikirkan orang lain tidak akan menjadi sulit bagi kita. Mari belajar hidup dalam rasa cukup agar roh ketamakan tidak membelenggu kita. Mari belajar untuk memikirkan kepentingan-kepentingan atau keperluan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kekayaan yang sesungguhnya menurut Tuhan Yesus sendiri adalah ketika kita kaya di pemandangan mata Tuhan. Dan itu hanya akan terjadi ketika kita memiliki hati yang kaya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengar adalah kebutuhan dalam kehidupan kami. Sebab firman Tuhan bukan hanya bacaan biasa, bukan hanya cerita biasa, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang sanggup menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau mungkin hari ini Tuhan ada di antara kami yang terikat dengan roh ketamakan, Tuhan tolong kami agar kami dapat keluar dari roh ketamakan ini, dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, pribadi-pribadi yang dipandang kaya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, demikian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kiranya saudara-saudara semua senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi kita belajar bersama-sama untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan untuk selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.